yang berbahagia. Tibalah saatnya kita mendengarkan hikmah maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Ustaz Erwin Jufri Al-Sintan SP. Kepada Pak Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Gurunta Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mimika. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua DKM Ar-Rahmah. Yang saya hormati dan saya muliakan Gurunta Ketua Basnas. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak para alim ulama, Ibu Badan Kontak Majelis Ta'lim, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas hadirat ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmatnya kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis kita ini bukan majelis yang sia-sia, dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitas keseharian kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa, marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi teladan bagi kita semua, sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan,
pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah Papua. Biasanya di Kalimantan, alhamdulillah. Maka dari itu sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Guru Ta, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan para panitia. Karena seharusnya kemarin malam saya sudah tiba, tapi ternyata saya salah jadwal. Ada acara di Kabupaten Pinrang, Maulid. Nah, penerbangan di situ jam 2 lewat. Saya salah lihat. Terpaksa dengan cepat, tapi saya sangat bersyukur. Kenapa? Panitia di sini betul-betul hatinya bagus. Kenapa? Ya, karena ndak emosi. Karena baru-baru saya dapat di daerah, hampir terjadi seperti saya kan sibuk, marah-marah. Tapi alhamdulillah ini tenang, tidak ada yang emosi, tidak ada yang marah. Malah panitia bilang, kita saja Ustaz. Alhamdulillah, barakatna ya roh, ketenangan ya roh, tidak marah. Ternyata alhamdulillah ada jalan yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi saya sangat bersyukur. Alhamdulillah kita semuanya sudah mengikuti akhlak-akhlaknya Nabi. Di sini banyak orang Bugis. Angkat tangan coba. Baik, mega. Dek lo kak kasih mi te sumpulologi ku. Toh? Coba sekali lagi angkat tangannya lo kak minti teh. Wih, mega deh. Gimana? Maros orang Maros. Iya, oh Maros 1 2 lebih. Baru 1 2 lebih juga. Pare-pare. Cendek mi pare-pare. Weh, lena ketua majelis taklim. Sidra. Ada 4 5. Pinrang. Ya, I love you Pinrang. Pinrang. Bone. Banyak. Wajo. Cendek bawang. Sopeng ya, sopeng. Pak foto ini. Alhamdulillah. Ini tadi Ibu Majelis Taklim dilantik menjadi Badan Kontak Majelis Taklim Ar-Rahman. Ar-Rahman kan pengasih. Tadi semangat sekali dilantik ibu-ibu menjadi Majelis Taklim. Ingat tanggung jawabnya. Ibu-ibu Majelis Taklim tadi yang dilantik bohong. Didengar baik-baik. Semangat tadi dilantik menjadi ibu Majelis Taklim. Otomatis sudah masuk wanita, kategori wanita yang soleh. Tapi kalau ibu Majelis Taklim sudah dilantik, aktif di organisasi, harus juga lebih aktif di keluarga. Pernah suatu ketika, maka dari itu ibu-ibu, ini kan temanya meneladani sifat mulia Rasulullah. Ikuti akhlaknya Nabi, baik yang sudah dilantik maupun ibu-ibu semuanya yang di sini. 1, sopan santun.
baik dalam berpakaian. Ibu-ibu, mak-mak, satu, kalau betul-betul kita mengikuti akhlaknya Nabi, tidak usah jauh-jauh. Dalam segi bergaya saja dulu. Nabi nggak suka yang berlebih-lebihan. Ibu-ibu, Nabi melarang ibu-ibu mencukur alis. Bu, saya ulang. Kalau kita ikuti akhlaknya Nabi, kalau memang kita mau mengikuti Nabi, ingat apa yang dipesankan dan apa yang dicontohkan, ikuti. Jangan cukur. Bu, jangan mencukur. Haram hukum. Nggak usah dicukur ini alis ta'i. Nggak usah. Kalau mau misalnya cilak kan tidak dilarang. Pakai cilak tidak dilarang. Mau lebar cilaknya 40 cm, 30 cm, ditarik bermelengkung ke bawah atau ke atas, no problem, silakan. Tapi mencukur jangan. Kenapa? Merubah ciptaannya Allah. Itu alista sudah sesuai kami Allah, modelnya hidung tak sama mulut tak. Yes. Kau cukur alismu, baru kau kasih lebar cilakmu, baru hidungmu pesek. Seperti burung hantu. Yes. Yang hidung pesek tidak boleh operasi plastik. Syukuri. Perempuan yang pesek panjang umur. Kenapa? Tidak boros di pernapasan. Jangan pakai operasi plastik. Maka lalai mirita. Bu, itu contoh kecil gitu. Pembahasan anak SD gini. Tapi diamalkan Mika. Itu dua. Yang ketiga, Bu, kan mau masuk surga toh? Cuma 4 yang dilakukan karena banyak kan ibu-ibu kurang laki-laki. Makanya saya lebih fokuslah kepada ibu-ibu. Bu, mau masuk surga toh? Cuma 4 yang Anda lakukan. Yang mana itu? Saya tanya Ki. Salat 5 waktu tidak? Salat. Puasa di bulan suci Ramadan? Puasa. Dijaga diri dari laki-laki lain? Betul. Ini yang menentukan yang terakhir. Pernah membantah suami? Pernah ngomel suami? Pernah tunjuk-tunjuk suami? Pernah melotot matamu sama suami? Sorry tidak jadi masuk surga. Bu, tidak ada di sini. Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada yang mengaku. Bu, anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Tuh sudah 3 minggu. Sudah 3 minggu bisa diambil. Karena memang guru tak pernah sampaikan, kalau ada perempuan saya ulang, kalau ada perempuan akhiran namanya 1000% pasti cerewet perempuan itu. Murni, Rosmawati,
Gusti Darnawati, siapa lagi? Suryani, cerewet semua itu. Tapi ada merekatna. Ada. Kalau ada perempuan cerewet, itu ciri-ciri perempuan penyayang. Tidak akan turun hujan kalau tak mendung. Tak mungkin cerewet perempuan kalau kau tidak buatkan masalah. Betul? Tapi kau perempuan juga, pelan-pelan kau bos. Kalau cerewet kau pendek umurnya suamimu. Kalau kau cerewet sama suamimu, bukan ajalnya, tapi apa pale umurnya pernikahan. Bersyukur kau ada suamimu. Ada tong orang mau ada suaminya tapi belum ada. Iya. Menangis mati suaminya baru menangis. Sayang, mau tinggalkan kau sayang. Aku sayang lah, aku sayang. Kenapa secepat itu kau tinggalkan kau sayang? Sayang tidak bisa ku tak. Sayang, upo jilada kau mana kata apa misalnya kan? Saya apa di tengah. Nenapi no kobi. La haula wala quwata illa billah. Belum cukup 1 bulan meninggalnya suaminya, Malaka ini. Kita nih jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Akhlaknya Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah terdapat akhlak-akhlak yang sungguh luar biasa dan puji. Maka dari itu, kalau mau bagus iman tak mudah sekali. Mulai dari kecil. Itu kan Nabi, ya. Saya baca-bacakan ini yang bahasa Bugis ya. Kapak Mega Maugi. Na iya bani aja jingan na alim lebih na nabita pole caya calilakillah imatapa dayar bani aja jingan na nabita onron tawe samana nai mata bujue samsap pede maladman ngimubba. Waktu malam kelahirannya Rasulullah yang ditempati orang berhala, semua binasa atas izinnya Allah. Maka dari itu jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'a man kana dhalalan ba'id. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan, tapi dosa selain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Waktu itu Nabi besoknya apa kata kakeknya Nabi? Dia tanya pamannya Nabi, kumpulkan semua penduduk kota Mekah. Apa tujuannya? Mau diumumkan bahwa ini namanya. Makanya kita sebagai umatnya, kita adakan peringatan. Asal kata ingat, supaya kita ingat-ingat ki. Sedangkan dihafal nah biasa ki dilupa. Apalagi kalau tidak memang diingat-ingat. Waktunya lahir Nabi mohon maaf ya, anggaplah saya minta maaf,
digendong bukan gendong begini modelnya, tapi digendong begini ki modelnya sama mamanya ki, mamanya Nabi. Ternyata apa? Beda barakatnya, beda manfaatnya, beda khasiatnya. Kalau digendong seperti ini anak tak daripada digendong di sini. Kenapa? Ternyata ditelusuri, ternyata hati dengan hati. Maka dari itu Bu, kalau ada anak tak, biasa itu orang tua dulu, kakeknya, neneknya marah sekali itu kalau lihat cucunya digendong di sini. Akan nasi ini oge riolo aja kasih mempatak berok-berok ya po. Untuk satu. Dulu diayun ki anak. Ternyata betul barakatnya ini tangannya ibunya, kakeknya atau neneknya atau bapaknya ayungi berbeda sekali. Luar biasa barakatnya. Ya roka ini oge, kita kan orang Bugis. Kalau diayung itu anak ada itu lagu-lagunya. Tahu? Ini nawa sabara ini nawa sabara lolo ngegare deceng Allah to sabara Orang tua dahulu Pak, mohon maaf, neneknya dahulu, mamanya kita dahulu, nah paham, maka sifatnya Nabi adalah sungguh luar biasa sabaratna. Maka dari kecil ada anaknya masih dalam ayunan, nah ajarkan memang anaknya supaya bersifat sabar. Sekarang Pak anak-anak, jangan salahkan anak-anak, tapi salahkan diri kita. Modern boleh, modern silahkan, tidak ada masalah. Canggih silahkan, tapi jangan kita yang dikendalikan oleh kecanggihan. Sekarang Bu, ada anak tato? Ada? Yang punya anak? Tidak ada yang mau ayungi. Apa pale? Ayunan listrik. Ayunan listrik nak pakai. Makanya itu anak-anak mega matojo, keras kepala. Mewah. Asal nama apa tegangan listrik? Namanya tegangan mewah. Ada apa mewah? Anak-anak. Baru HP ini nak pakai putar nih. Apa lagunya? Kaki di kepala, kepala di kaki. Makanya mabuntu anakmu. Matojo anakmu. Apa biasa kan Nabi? Kalau ya ceri sampai melebihkan Nabi, tak mau diikut jalannya Nabi. Didilah mulai dari sejak kecil. Kalau dari sejak kecil kau biasakan anakmu, insya Allah berkesinambungan nanti lebih bagus imannya. Biar jelek nanti sifatnya suatu saat pasti akan kembali ke rel yang lurus, jalan yang lurus. Kedua, Nabi kan waktunya di apa namanya? Aka je bahasa nuna aka bahasa nuna kue bahasa Papua nuna kue gendong betul oleh kakak pokoknya itu digendong Nabi waktu itu begini kan itu pintunya Ka'bah bergerak, tidak ada yang gerakkan, atas isinya Allah. Dikasih masuk Nabi, baru dikeluarkan, baru diumumkanlah namanya. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Mulai dari sejak kecil, biasakan anakmu masuk di tempat yang diridhoi oleh Allah. Mana itu? Ada dua. Satu, masjid. Yang kedua, sekolah. Kalau dikasih masuk di sekolah, anak tak. Kalau dicubit, anak tak. Dimarahi, anak tak. Dan lain sebagainya. Tolong, jangan kita orang tua, kita tuh juga marahi guru. Tidak boleh. Marahnya guru, angka barakatnya. Itu mesti ini macai guruna dilapor di kepolisian. Nah patikangan nih sampai dilapor sama polisi sampai gurunya ditangkap. Cuma gara-gara dimarahi anaknya. Kalau begitu Bu, berarti kau sudah egois. Tidak mau kau lihat anakmu baik. Nah itu bukan misalnya untuk kejelekannya, tapi untuk kedisiplinannya. Kalau begitu Bu, kalau dimarahi anakmu baru kau juga marah. Begini misalnya.
Kau Tommy kasih ajari matematika, IPA, bahasa Inggris, akidah akhlak, fikih, SKI, Al-Quran hadis, bahasa Arab. Insya Allah kalau kau tidak pernah stres, maka kau akan gila secepatnya. Itu satu. Yang kedua, biasakan masuk ke dalam masjid anak-anak tak. Bilang kejar-kejaran anak-anak dalam masjid. Biar kami kejar-kejaran itu anak-anak dalam masjid. Itu yang tidak baik kalau orang tua kejar-kejaran dalam masjid. Kalau kejar-kejaran dalam masjid, biar siapa yang mau isi itu masjid? Kalau bukan ini nanti yang anak-anak. Kuncinya apa? Kuncinya saja. Kalau anak-anak mau bertahan, pengurus masjid sama jamaah, jangan pemarah. Ada anak-anak baku kejar-kejaran, pak. Coba pak, kalau kau suka marah sama anak-anak, pukul sama anak-anak, apalagi dalam masjid, kalau mati kau pasti bilang itu anak-anak, alhamdulillah, mati macam angin. Aja. Pak biasa tamer na masjid anak taruh. Pak biasa besangan nam itu. Waktu asar ay pak guru bang. Ganti-ganti. Yang selalu azan, yang orang tua yang selalu azan, jangan kita tersinggung. Bilang ngambil pekerjaanku. Nah, regenerasi pak. Siapa yang mau ganti kalau bukan itu nanti anak-anak? Ajari azan. Apalagi pahalanya itu yang azan. Jelas itu, tukang azan itu isi surga loh. Pertama-tama, siapa yang paling pertama masuk surga? Yang tukang azan, Bilal. Bahkan berkahnya itu yang azan itu sampai di mana suaranya terdengarkan, maka segitu juga banyaknya pahalanya. Pahalanya orang yang azan. Kita panitia masjid jangan pelit, kasih gaji. Tukang bersih-bersih, kasih. Bilang apa namanya? Kejar materi kalau begitu. Janji selalu mau berurusan seperti itu. Biasakan kita itu untuk selalu royal, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, tidak salah ji. Kan yang pertama-tama membantu Nabi siapa? Menjalankan dakwanya Siti Khadijah. Betul tidak? Jadi itu tidak apa-apa. Yang tukang bersih-bersih kasih gaji. Yang tukang azan kasih gaji. Contoh 5 juta 1 bulan tukang azan. Imam 10 juta. Contoh. Pak beda rasanya pak kalau ada sama tidak ada. Beda. Kalau tukang azan seperti ini, hayya 'alas shalah, jutaan itu pak, jutaan kalau begitu. Tapi kalau ada yang azan, ayalal falah, makin rengi masih imam kasih gaji. Nah tidak salah. Manca dijukui jadi darah-darah, daging-daging. Biar tidak imam di sini, nak mengaji nih, madrasah lolo metok ya apalah secara tidak langsung. Coba itu kalau imam taib kasih bagus aja baru mulai sallu Allahu Akbar. Jutaan itu pak. Tapi kalau ada imam baru memulai Allahu Akbar. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian saya lanjut. Ini kan mau pemilihan. Ya toh? Kalau kita mau ikuti akhlaknya Nabi, satu, apa kata Nabi? Sudah seperti saudaramu sendiri. Yang mana itu ketika kau buka pintu rumahmu, kemudian kau lihat siapa itu? Tetanggamu. Jangan baku bombek dengan tetangga. Jangan berkelahi dengan tetangga. Jangan tidak baku ngomong dengan tetangga.
Terutama kalau ada selalu bertengkar masalah perkara tanah apa dan lain sebagainya. Jangan. Kita hidup di dunia ini keluar dari rahimnya ibu dalam keadaan telanjang. Mati pun juga dalam keadaan telanjang. Bilang, bohong ini Ustaz. Tidak ada itu bilang mati dalam telanjang. Karena ahlakmu yang baik, nak bungkus korang. Nak bungkus kau kain kafan. Nak dikafani kau. Dan dekan kau selalu marah-marah. Apa kau apa dan lain sebagainya. Selalu memulai jalai orang apa dan siapa yang mau turunin kau? Siapa yang mau datangi kau? Memang. Makanya dari itu miliki sifatnya Nabi. Apa itu? Hilman. Apa itu hilman? Selalu merasa senang. Kuncinya saja, Pak. Kalau kita mau hubungan kita baik, kan pesannya Nabi, la yadkhulul jannata qati'u. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraannya. Kalau kita ikuti ahlaknya Nabi, kalau orang membenci kita, jangan kita yang membenci mereka. Kalau orang cerita kejelekan kita, jangan kita cerita kejelekan mereka. Ada di sini yang suka gosip? Ada. Banyak. Semua dosanya yang kau gosip, kau yang ambil. Serius. Jangan. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dan semua pahalamu diambil oleh orang yang kau cerita. Jangan. Siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembunyikan aib kita. Jangankan di dunia, di akhirat lebih-lebih. Bu, kalau kita ikuti halnya Nabi, terutama tetangga, jangan bertengkar dengan tetangga. Tetangga juga jangan suka iri sama tetangga yang lain. Jangan. Siapa yang mau menolongmu? Kau bertengkar gara-gara pilihan, mau pemilihan orangnya. Kau bertengkar gara-gara pilihan. Tidak mungkin orang yang kau perjuangkan itu yang akan datang kau cucikan kau piringmu kalau ada caramu. Yes. Tidak mungkin itu yang pergi bantu kau kalau ada keluargamu meninggal. Tidak mungkin itu yang mau pergi di kuburan bantu kau gali kubur. Yang mana kau suka silakan pilih. Yang penting jangan menjelekkan dengan yang lain. Jangan kau baku benci-benci. Jangan. Kita ini manusia ada semua kekurangan dan kelebihan tak. Kuncinya jamain rahmat dan dimuliakan oleh Allah. Kalau mau langgar hubungan terhadap sesama manusia, ingat kebaikannya, lupakan keburukannya. Tapi kapan keburukan dan kesalahannya diingat? Bisa-bisa kebaikan yang selama ini yang dia lakukan dilupa semua. Padahal baru 1, 2 sampai 3 kali bersalah. Ingat kita ini manusia loh. Hidup di dunia ini diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang dianugerahkan oleh Allah potensi akal dan potensi pikiran. Ada akal, ada pikiran kita. Tinggal kita membedakan mana ini yang baik dan mana ini yang tidak baik. Kalau baik ya silakan. Tanggung jawab. Buruk tanggung jawab sendiri. Kita kan hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak, Bu? Betul. Mudah sekali. Kan kata Nabi, kalau mau kau lancar rezekimu, perbaiki hubunganmu terhadap sesama manusia. Jangan saling benci-membenci. Itu saja kuncinya. Pedagang, kalau kau pedagang, mau kau kaya raya. Kan kata Nabi, kalau mau kau kaya jadi pedagang kau. Jadi pedagang. Kan ada itu kalau pedagang banyak pedagang di sini banyak. Ada pedagang? Ada? Angkat tangan. Pedagang, penjual. Sedikit ji. Ini baca-bacanya. Mau ki enggak? Mau ki? Ini dibaca. Tapi jangan kau terlambat bangun. Terutama salat subuh. Ini dibaca. Contoh jualan tak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Habisu, ya Habisu, ya Raqib. Itu ji. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Habisu, ya Habisu, ya Raqib. Ada itu Asmaul Husna itu. Ya Allah, ya Habisu, ya Habisu, ya Raqib. Okay?
petani. Tidak kecewa kita dengan hasilnya. Apa dibaca? Bismillah, masya Allah, la quwata illa billah. Tuh. Mau kita tidur, itu ada sebuah tuntunannya Nabi. Tidak nak kena sihir, tidak nak ganggu setan. Apa? Angkat kedua tangan. Baca 3 surah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sampainya di situ baru ditiupkan. Baru diusapkan ke seluruh tubuh kita. Tuh. Lengkap tuntunannya Nabi. Mau kau sehat, pokoknya ikuti Allahnya Nabi. Mau kau sehat, jangan makan berlebih-lebihan. Sebelum kenyang, selesai memang mau kau. Jangan makin enak, makin itu. Tuh ya. Minum. Tuh tuntunannya mana? Minum, duduk. Tuh namanya. Ada semua ada kesehatannya itu. Luar biasa. Apalagi yang kita mau apalagi yang mau kita lihat kepada yang lain. Nah, ini akhlaknya Rasulullah sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang penting kuncinya adalah ista'inu bis sabri was salah. Ingat, sabar dan dirikanlah salat, maka insyaallah kita semuanya masuk dalam kategori yang bertakwa. Yang mana dikatakan bertakwa adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya memohon maaf kepada Bapak Panitia, begitupun Ibu Panitia, kalau penyampaian materi saya tidak sesuai apa yang Bapak Ibu inginkan. Mengingat karena kenapa? Begitu saya kalau pakai bahasa Indonesia, ternyata kuliah lihat tadi ternyata kurang-kurang Bugis, jadi terpaksa bahasa Indonesia. Jadi malah ada si salah tuh BTW menyampaikan materi. Jadi sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang alhamdulillah sudah mengundang saya ke tanah Papua. Pertama menginjakkan di tanah Papua, karena tuh ngarang sampai ada anak cucu nanti insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan doa atas semua. Tolong doakan juga saya kesian. Mudah-mudahan juga setelah pulang dari sini uang panai sudah cukup, sudah bisa menikah. Amin ya rabbal. Maka aku jadi malu. Tolong jangan keje-eje karena biasa itu ada yang komen-komen kak, naik eje kapan sebuser, ustaz buser. Apa itu ustaz buser? Ustaz bujangan senior. Tolong ya, tolong. Kalau kita mengikuti halanya Nabi, jangan kita keje-eje. Tapi apa itu? Doakan, kita saling mendoakan kepada hal-hal yang baik. Ya toh? Enak kita itu selalu bilangin kak buser-buser, bujangan senior, karena kau tidak pernah merasakan yang namanya sakitnya ditinggalkan oleh sang kekasih. Ya, luar biasa itu. Manusia biasa, Ibu Di. Makanya cintailah yang mencintaimu, sayangilah yang menyayangimu, ya. Karena ya betul. Terkadang nanti dia tidak ada baru kita menyesal. Makanya kita laki-laki janganlah egois. Syukurilah apa yang sudah dikirimkan oleh Allah. PC hitam apa komen bau ketenya, pokoknya terima saja. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb. Bilang tadi guru tak ketua MUI, kenapa na belum? Tapi tidak mau kan bilang, karena masalahnya kita kan tahu kalau di kampung di sana ada namanya di Menre, mata Andre, gara-gara di Menre itu letup Papua. Alhamdulillah, ternyata betul-betul sakit ya ditinggalkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.